Shalom, selamat malam ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kratenan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dengan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan pada malam hari ini yaitu mengenai bertumbuh dalam kebiasaan positif, yaitu mengenai ketekunan. Ayat yang telah kita dengarkan bersama dari 2 Timotius 3 memberikan gambaran tentang semangat dan ketekunan Paulus dalam melayani Tuhan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Paulus yang juga dikenal sebagai Rasul Paulus adalah tokoh sentral dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab. Ia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan awal agama Kristen. Sebelum menjadi seorang rasul, Paulus dikenal dengan nama Saulus, dan ia adalah seorang Farisi yang fanatik dan penganiaya umat Kristen. Perubahan besar dalam hidup Saulus terjadi ketika ia mengalami penglihatan di jalan menuju Damaskus. Menurut kisah dalam kitab Kisah Para Rasul, penglihatan ini mengubahnya menjadi seorang pengikut Kristus. Setelah peristiwa itu, ia mengabdikan hidupnya untuk melayani Kristus dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Kristen. Paulus melakukan perjalanan misi yang luas, mengunjungi berbagai kota dan wilayah, memberitakan Injil, mendirikan gereja-gereja, dan menulis surat kepada jemaat-jemaat Kristen
yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru. Surat-surat Paulus seperti surat kepada Galatia, surat kepada Roma, surat kepada Korintus, dan lain-lain adalah bagian penting dari Alkitab dan memberikan pandangan mendalam tentang teologi Kristen. Ketekunannya dalam pelayanan, keyakinan yang kuat, dan tulisan-tulisannya membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Paulus adalah salah satu tokoh utama dalam perjanjian baru, dan ia adalah contoh ketekunan yang luar biasa. Berikut ini adalah beberapa contoh ketekunan Paulus yang bisa menjadi teladan bagi kita. 1. Ketekunan dalam pelayanan. Paulus mendedikasikan hidupnya untuk melayani Kristus dan menyebarkan ajaran-ajarannya kepada orang-orang di berbagai wilayah. Ia mengalami banyak kesulitan, penindasan, dan bahkan penjara. Tetapi ia terus-menerus memberitakan Injil dengan penuh semangat. Yang kedua, ketekunan dalam doa. Paulus dikenal sebagai seorang yang gigih dalam berdoa. Ia seringkali menyebutkan dalam surat-suratnya bahwa ia terus berdoa bagi gereja-gereja yang dipimpinnya, memohon agar orang percaya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. 3. Ketekunan dalam kesabaran. Meskipun Paulus mengalami berbagai tantangan dan penderitaan, ia tetap sabar dan tabah. Ia tidak kehilangan imannya dalam situasi sulit dan terus bertahan, mengandalkan kekuatan Tuhan. 4. Ketekunan dalam penderitaan. Paulus mengalami banyak penderitaan dalam pelayanannya, termasuk penganiayaan, penjara, dan penyakit. Namun ia tidak pernah menyerah. Sebaliknya, ia melihat penderitaan sebagai bagian dari pengalaman yang mendekatkannya kepada Kristus. 5. Ketekunan dalam ketaatan kepada Allah. Paulus hidup dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi dan taat kepada kehendak Allah. Ia terus-menerus berusaha hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, meskipun hal itu membuatnya menjadi target penganiayaan. Ketekunan Paulus dalam pelayanannya adalah contoh yang menginspirasi banyak setiap orang percaya. Ia tidak hanya mampu bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga mampu terus berkembang dalam imannya dan mempengaruhi banyak orang untuk mengenal Kristus. Oleh karena itu, kita dapat melihatnya sebagai teladan ketekunan yang patut diikuti dalam perjalanan iman kita. Ketekunan adalah kunci dalam membentuk kebiasaan yang positif. Ketekunan melibatkan kemauan kuat dan tekad untuk terus-menerus melakukan suatu tindakan, terlepas dari hambatan atau rintangan yang mungkin muncul. Dalam konteks kebiasaan positif, ketekunan memainkan peran penting dalam membantu seseorang untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik. Berikut adalah beberapa kaitan antara ketekunan dan bertumbuh dalam kebiasaan yang positif. Awal yang sulit. Memulai kebiasaan baru seringkali sulit. Dalam fase awal, ketekunan diperlukan untuk melawan keinginan untuk kembali kepada kebiasaan lama atau untuk mengatasi kenyamanan zona. Hanya melalui ketekunan yang tinggi, seseorang dapat melewati fase awal ini. Ketekunan dalam konsistensi.
Kebiasaan positif membutuhkan konsistensi dalam tindakan. Ketekunan membantu seseorang untuk tetap konsisten melakukan kebiasaan tersebut pada waktu yang ditetapkan, bahkan ketika motivasi awal mulai meredup. Dalam perjalanan membentuk kebiasaan positif, akan ada rintangan dan godaan yang menghalangi. Ketekunan membantu seseorang untuk mengatasi rintangan ini, terus-menerus mempraktekkan kebiasaan yang diinginkan, meskipun ada gangguan atau godaan. Dengan kata lain, ketekunan adalah motor penggerak yang memungkinkan seseorang untuk bertahan dan tumbuh dalam kebiasaan yang positif. Melalui ketekunan, kebiasaan yang baik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup seseorang. Contoh ketekunan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan. Seorang pelajar bahasa asing yang secara konsisten melatih keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis setiap hari. Ketekunan dalam hal pekerjaan dan karir. Seorang pengusaha yang bekerja keras dan konsisten mengembangkan bisnisnya, menangani tantangan, dan mencari peluang baru. Ketekunan dalam hal kesehatan dan kebugaran. Seseorang yang mematuhi diet sehat, mengontrol porsi makanan, dan menghindari godaan makanan yang tidak sehat. Ketekunan dalam hubungan dan keharmonisan keluarga. Orang tua yang tekun mendukung dan memahami anak-anak mereka, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, dan meluangkan waktu berkualitas bersama. Ketekunan dalam semua contoh tersebut melibatkan kemauan kuat, kesabaran, dan tekad untuk terus-menerus berusaha meskipun menghadapi kesulitan atau rintangan. Ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Demikianlah ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat teduh malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami telah belajar dari Rasul Paulus tentang ketekunan. Ajarilah kami untuk dapat memiliki kebiasaan yang positif, meneladani ketekunan dari Rasul Paulus. Kiranya Tuhan yang memampukan kami. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Amin.